Oke, sekarang kita langsung bahas ke matkom. Ya, matkom yang pertemuan berikutnya, by the way, di kelas gua itu hari Senin sama Selasa. Jadi berhubungan. Langsung aja ya, mana-mana tadi. Nah, ini aku dapat dari blogspotnya Bapak Agi. Nah, ternyata dosen kita itu namanya Agi Putra Karisma, STMT. Tahu STMT itu apa? Sama, aku juga nggak tahu. Oke, kita dapat lagi ya proposisi. Apa tadi? Proposisi itu apa? Oke, lanjut. Proposisi adalah, by the way, ini presentasi yang tidak sama dengan mungkin, jadi di sini isinya kita agak beda. Ini besar dikit. Kenapa? Santai. Aish. Fix gak usah. Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, proposisi di sini aja. Proposisi adalah kalimat atau disebut dengan sentence bahasa Inggrisnya, deklaratif yang bernilai true or false, namun tidak sekaligus keduanya. Maksudnya apa? Jadi kalimat itu memiliki satu makna, bisa true atau false. Jadi nggak bisa milih keduanya dan nggak bisa ninggalin keduanya. Oke, lanjut. Jenis proposisi. Di sini ada proposisi. Oh ya, beberapa. Ada proposisi primitif, proposisi majemuk, proposisi bersyarat, dan pernyataan berkuantor. Kuantor itu apa? Mungkin kalian pernah tahu, ini simbol untuk all. Nah, all biasanya kalau kalian udah latihan, biasanya tuh latihan di soal PKN STAN kan ada tuh. Jadi kalian bisa tahu ini eksistensial, ini universal. Maksudnya itu apa? Nanti. Proposisi primitif itu bentuknya sederhana dan tunggal. Tunggal maksudnya tidak ada konjungsi. Contohnya itu kalau di bahasa matematika kita bisa jumpai di penjumlahan. Nah, kalau yang enggak primitif apa? Ayo apa? Perkalian. Perkalian kan itu penjumlahan beberapa kali. Oke, lanjut. Ini agak banyak materinya. Proposisi majemuk adalah gabungan dari dua proposisi. Oke. Proposisi bersyarat itu mereka implikasi dan biimplikasi, nanti akan lebih jelas. Pernyataan berkuantor. Oke. Nah, kita langsung ke contohnya. Ini gak guna. Guna. Maaf, Pak. Oke, lanjut. Contoh pertama, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama RI. Sifatnya itu hanya ada dua untuk menentukan bahwa kalimat itu proposisi apa enggak. Yang pertama itu deklaratif dan memiliki nilai kebenaran tunggal atau tidak ambigu. Nah, mana-mana. Nah, tidak boleh ambigu. Jadi ambigu itu tidak boleh dalam hukum proposisi. Bisa dilihat di sini, Insinyur Soekarno adalah presiden pertama RI itu deklaratif. Maksudnya adalah, jadi kalimat ini menjelaskan bahwa Insinyur Soekarno adalah presiden pertama RI. Paham? Oke, lanjut aja. Memiliki makna kebenaran tunggal yaitu true, benar. Kalau dilihat dari kehidupan yang sekarang, ini benar. Oke, jadi kalimat ini merupakan proposisi. Contoh yang kedua, dia adalah presiden pertama RI. Apakah deklaratif? Ya, deklaratif. Terus, memiliki nilai kebenaran tunggal? Apakah iya? Tidak. Karena dia bisa berarti Insinyur Soekarno atau bisa jadi Pak Jokowi. Jadi dia bisa bersifat true or false. Jadi dia masih ambigu. Jadi karena ambigu, jadi dia bukan proposisi. Nah, lanjut. Siapakah Insinyur Soekarno? Dari kalimatnya aja bisa kita lihat ini adalah kalimat interrogatif. Jadi udah langsung bukan proposisi. Oke? Paham? Lanjut aja. Contoh berikutnya. Agak gelap ya, maaf. Soalnya ini sekarang lagi malam. Jadi flash. Sebutkan kata kelahiran Insinyur Soekarno. Nah, ini kan kalimat imperatif. Mungkin kalau kalian nggak tahu apa itu imperatif, apa itu untuk interrogatif, balik aja ke SMA, nanti kalian bisa temuin tuh materi-materinya. Nggak balik ke SMA juga sih. Ya di Google juga banyak. Oke, lanjut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini berbentuk pernyataan dan dia tidak memiliki nilai kebenaran tunggal.
apanya yang dideskripsikan, apanya yang benar, apanya yang salah. Tidak memiliki. Oke, jadi karena tidak memiliki dan bukan deklaratif, jadi dia bukan proposisi. Lanjut, Vilkom UB hanya menerima mahasiswa berkacamata. Ini deklaratif, ya. Karena ini mendeklarasikan bahwa Vilkom UB hanya menerima mahasiswa berkacamata. Apakah dia memiliki nilai kebenaran tunggal? Ya. Dia false. Karena false ini biasanya dilihat dari kehidupan yang sekarang, bahwa tidak hanya yang berkacamata yang masuk ke Vilkom UB, ternyata yang tidak berkacamata juga ada. Oke. Bentar. Oke. Mana yang proposisi? Nah, ini tebakannya Bapak Agi ya. Mungkin di sini ada apa enggak ya? Latihan karena ini berbeda jadi kita fullin aja yang ini. Ups. Kelihatan dah. Kalian stop dulu. Nah, stop dulu. Aish, gini aja. Kerjain mana yang proposisi, mana yang enggak. Stop dulu videonya. Terus kerjain. Udah, oke. Kita bahas satu-satu. Satu. Apa maksudnya? Coba. Ambigu dia. Oke, bukan proposisi. Harga cabai naik. Dia deklaratif. Deklaratif itu apa? Ayo, mendefinisikan sesuatu. Harga cabai naik, ya dia itu deklaratif, tapi nilai kebenarannya itu ambigu masih. Bisa aja di daerah lain cabai naik, di daerah lain cabai turun. Ini biasanya dilihat ke kehidupan yang sekarang. Karena di sini tidak ada hukum premis. Premis itu apa? Nanti. 1 tambah 1 itu lebih besar daripada 2 tambah 2. Dia deklaratif dan dia memiliki nilai kebenaran yang tunggal, yaitu false. Jadi dia adalah proposisi. Oke, lanjut. 10x sama dengan 100. Oke, dia deklaratif dan dia ambigu karena kita tidak tahu x-nya itu berapa. Paham? Oke. 5x dan plus 5y yang dengan 10 itu deklaratif dan ambigu karena di sini ada dua variabel yang tidak diketahui berapa angkanya. Biaya kuliah di UB mahal. Mahal itu relatif, ada yang bilang mahal, ada yang enggak, jadi dia ambigu. Oke, itu subjektif. Tergantung orang yang bayar. Lanjut, 2x plus 2 sama dengan 5 plus tolong kurung 5 min 3x. Ini apa yuk? Deklaratif, ya, karena ada sama dengan. Dan false. Dari mana? Ini 2x di sini. Ini kalau kalian jumlahin jadi 2x bisa dicoret jadi sama dengan 2 sama dengan 5. Ternyata itu kan false. Oke. Jadi dia salah satu proposisi. Oke. Ini karena agak sama jadi agak bingung gua ngejelasinnya. Nanti aja. Oke, lanjut. Kok gelap sih? Aish, gelap banget. Proposisi majemuk kelihatan nggak? Proposisi majemuk proposisi baru yang diperoleh dari kombinasi beberapa proposisi primitif. Jadi jenisnya itu ada beberapa, yaitu negasi atau ingkaran itu not. Bahasanya itu not. Oke. Yang kedua ada konjungsi atau bahasa Inggrisnya conjunction atau and. Disjunction itu or itu atau ya biasanya. Biasanya eksklusif. XOR itu nanti. Logonya not, negasi itu L kebalik atau infinity. Separuh infinity gak sih? Gak tahu ah. Oke, yang konjungsi itu dan. Ini aja kalau mau ngapalin. Oh, gak usah dihafalin. Tidak perlu berhafal. Oke. Ini and dan ini or, itu aja. Nah, ini contoh dari tabel kebenaran. Kebenaran. Nah, ini yang disjungsi. Mana yang enggak? Ini aja. Kalau P ini P sama Q, kita bingung ya biasanya P sama Q kalau di komputer itu kan bentuknya kayak gini ya, hampir sama ya. Jadi kalian bisa merubah itu sebenarnya variabelnya. Karena ini cuma simbol aja. Oke.
Untuk membuat tabelnya kalian butuh baris, berapa baris? 2 pangkat, tergantung variabelnya. Kalau di sini kan ada 2, ada P sama Q. Jadi cuma 2 pangkat 2. Jadi di sini barisnya ada 4. Kalau ada 3 nanti 2 pangkat 3 variabel. Dan ininya harus lengkap ya. True, true, false, true, true, false, 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 true, false, true. Negasi, ini kan negasi itu apa? Lawannya atau ingkarannya, oke. Kalau P itu benar, lawannya P false, oke, salah. Selanjutnya kalian bisa lihat sendiri, oke. Salah lama-lama. Q nggak ada negasi P, oke. Ini P apa ini ayo? Dan Q. Syaratnya dan kalau ada false satu aja, dia akan apa itu namanya? Dia akan false. Paham? Enggak, oke. Misal P-nya itu true dan Q-nya itu false. Karena ada false di sini, jadi P dan Q itu jadi false. Ini gimana jelasinnya ya? Aku agak ribet sih kalau pakai true sama false. Nanti aja. Ini atau kalau paham gak sih yang ini? Kalau P itu true, misal gini aja, kita buat soal. Kalau nggak ada anu lagi. Dan jika hujan maka jalanan basah. Jika hujan, mana, oke. Nah ini aja. Jika Roni makan, Mama senang. Jadi Roni makan itu P. Gini aja. Nah, oke. Roni makan itu P. Kita hilangin dulu. Roni itu P sama Mama itu Q. Di sini kan P-nya true, jadi Roni makan. Dan di sini Q-nya false, jadi Mama tidak senang. Paham gak sih? Bingung ya? Kita pakai caranya Pak Agi aja dah. Oke. Intinya kalau dan itu kalau ada false aja, di sini kan ada false, ada false, ada false. Jadi dia akan false. Oke. Syaratnya dan kalau mau true itu harus true semua. Oke. Karena ini bersifat dan dia kan terikat gitu loh. Kalau P sama Q itu salah satunya aja false, yang satunya juga akan ikut false. Oke. Kalau ini apa ya? Or ya. P or Q. Ini dia bisa pilih salah satu. Jadi yang dipilih biasanya yang true. Kalau ada terus aja satu, dia akan benar. Maksudnya gimana? Ya di sini ini P-nya true dan Q-nya false. Jadi dia true karena ada true. Oke, di sini ada true. Di sini kan nggak ada true, jadi dia false. Paham? Paham nggak? Oke, lanjut. P disjunksi eksklusif XOR. Syaratnya tuh cuma jika beda maka true, itu aja. Beda apanya? Beda P sama Q, true atau false. Ya, bisa kita lihat di sini kan beda. TF. Karena beda maka true. TF beda true. TT sama false. FF sama false. FT itu beda kan, jadi dia T. Oke, lanjut. Coba buat negasi. Oke, ini latihan lagi ya. Kalian stop videonya bisa terus kerjain. Udah? Oke. Negasinya yang ini. Pertama, kain katun terbuat dari kapas. Negasinya apa? Kain katun tidak terbuat dari kapas. Oke, jangan lupa kalau negasi itu ingkaran atau lawannya. Sini tambahin tidak. Oke.
Supra X adalah varian sepeda motor merek Honda. Negasinya itu Supra X bukan varian sepeda motor merek Honda. Oke. Lanjut. Vilcom UB dahulu bernama PT IK. Vilcom UB dahulu tidak bernama PT IK. Paham? Itu negasinya. Oke, lanjut. Semua mahasiswa Vilcom UB berkacamata. Ini yang sedikit debat di matkul tadi. Ternyata jawabannya itu ini. Ada nggak kelihatan ternyata. Ada mahasiswa tidak berkacamata. Jadi jawabannya itu ada mahasiswa Vilcom UB yang tidak berkacamata. Kenapa ada? Karena kalau ada pernyataan ada atau biasanya itu simbolnya kebalik atau eksistensial itu, maka hukum all yang gak ada anu ya. Oke. All yang kebalik itu akan hancur hanya dengan kata ada. Karena nanti kalau ada kata ada satu saja, jadi dia gak akan semua. Oke. By the way ini gak usah dianggap. Yuk lanjut ke X lebih dari 5. Negasinya apa? X kurang dari atau sama dengan 5. Kenapa kurang dari atau sama dengan? Karena kalau kalian bentar. Kalau kalian biasanya itu loh, gak ada lagi. Oke. Kalau di SMA kan udah diajarin bilangan bulat yang pakai itu garis. Aku punya ide. Nah, sheet di sini 5. Jelek banget gak apa-apa. X lebih dari tahu gelap. Nah, dia kan kayak gini kan. Yang di sini adalah X. Dan di sini itu lingkarannya kan putih warnanya. Jadi lawannya itu di sini hitam. Dia akan ikut. Oke. Ini kan yang bukan X, yang ini kan. Paham nggak? Jadi simbolnya ntar negasinya itu kurang dari atau sama dengan 5. Oke. Jelek, I don't care. Oke, lanjut. Kelihatan nggak? Tautologi dan kontradiksi. Tautologi itu apa? Apa ya tautologi? Aku lupa. Tautologi itu adalah proposisi yang selalu benar true. Untuk ini P atau negasi P, paham nggak? Misal P true nih, atau negasi P apa? Ayo, apa? False. Jadi karena di sini atau karena ada true, di sini atau karena ada true, jadi dia akan true. Paham? Paham nggak? Ini kita tulis lebih enak sebenarnya. Cuma gak ada itu. Apa itu namanya? Yang biasa pakai buat desainer. Itu aku belum beli, insya Allah. Pengen sih. Oke, lanjut. Curhat. Kontradiksi itu kebalikannya, oke? Jadi dia bersifat F. Dan kalau dan kan ingat kan, kalau ada false aja satu, dia akan jadi salah. De Morgan's Law. Oke, di sini ada. Kayaknya ada. Mana Pak? Oke, ini Pak. De Morgan's Law. Ini apa coba? Ayo. Negasinya dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Mau tahu kenapa? Kalian buat tabel kebenaran. Kayak yang pertama tadi. Mana. Santai aja. Mana. Bukan.
Nah, kayak gini. Kalian bisa tambahin di sini. Negasi dari ini. Kan kalian udah ngerti negasinya apa. Misal di sini negasi dari P dan Q. Jadi kebalikannya ini. Jadi true, false, true, true. Oke? Mana lagi? Ekuivalen itu apa? Kesetaraan logika. Jadi itu ya sama dengan lah, sama dengan. Bahasa gampangnya sama dengan. Lanjut. Proposisi bersyarat atau disebut implikasi. Ini implikasi tandanya panah. Jika P maka Q, gitu aja. Ini bacanya jika P maka Q. Petunjuknya itu implikasi dapat dianggap sebagai kontrak atau janji yang tidak boleh dilanggar. Contohnya jika hujan turun maka jalanan basah. Jadi di sini jika hujan turun itu P, jalanan basah itu Q, dan P jika P maka Q. Di sini kan true, hujan turun, dan di sini jalanan basah, jadi dia benar. Jika hujan turun maka jalanan basah, benar. Jika hujan turun, ini kan hujan turun, maka jalanan tidak basah. Berarti kan janjinya dilanggar, karena jika hujan turun pasti jalanan basah. Ini contohnya diambil dari dunia nyata. Tapi kalau soal logika itu biasanya enggak. Misal gini. Kalau apel busuk jika apel busuk maka rasanya enak. Paham enggak? Jadi itu merupakan promis, itu yang namanya premis. Oh, kok promis sih? Premis. Karena nggak bisa nulis, jadi pakai ini aja. Jadi ini tidak terpaku kalau kalian latihan itu loh. Soal-soal. Nah, soalnya PKN STAN itu biasanya gitu. Coba deh dipelajari. Oke, lanjut. Kalau hujan turun. Nah, jika hujan tidak turun maka jalanan basah. Benar? Iya benar, karena dia implikasi. Oke. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan Q. Bisa aja PDAM bocor, ya kan, bisa aja balon pecah gitu, balon air. Kalau hujan tidak turun maka jalanan tidak basah, ya betul. Jadi yang di sini kadang tidak terpengaruh dengan ini, kadang jalanan basah tapi tidak turun hujannya. Jadi ini berbentuk apa ya namanya, fix. Yang di sini yang hasilnya jangan basah. Nanti yang diimplikasi itu berhubungan. Lanjut aja. Gelap lagi. Converse, kontrapositif, inverse. Apaan? Misal P jika P maka Q, maka converse-nya itu kebalikannya. Jika Q maka P. Kalau kontrapositif itu negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Kalau inverse itu jika negasi P maka negasi Q. Bingung? Iya sama. Oke, lanjut. Ini artinya apa sih? Oke. Googling. Biimplikasi atau bikondisional. Dia itu berhubungan, jadi bisa kalau di bahasa Indonesiain jadi P terjadi jika dan hanya jika Q. Oke, paham nggak? Jadi P sama Q itu berhubungan, jadi bisa P jika Q, maksudnya jika P terjadi maka bisa terjadi Q, atau jika Q terjadi maka bisa terjadi P. Tidak seperti mana yang tadi, implikasi kalau terjadi Q belum tentu si P yang ngelakuin. Oke. Ini contohnya dari kehidupan nyata lagi. Gerhana matahari terjadi jika dan hanya jika cahaya matahari terhalang bulan. Oke. Gerhana matahari terhalang bulan. Oke. Salah. Iya deh. Tahu.
Kalau di sini true, maka true. Kalau di sini false, true, false. Di sini false. Kenapa? Karena mereka berikatan. Itu bedanya biimplikasi. Nah, bedanya itu di sini, lihat kan. Kalau di sini false, terus tapi yang keep true, maka dia melanggar janjinya. Karena kalau di sini true, pasti dia akan terjadi. Oke, ingat simbolnya biimplikasi. Ini, kelihatan kan? Lanjut. False, iyalah pasti. Karena kan P tidak terjadi, maka Q tidak terjadi. Karena Q tidak terjadi, maka P tidak terjadi. Bingung? Enggak. Itu gampang kok, gampang. Logically equivalent, proposisi yang memiliki tabel kebenaran yang sama. Maksudnya apa? Ini kalian bisa buat di tabel kebenaran juga. Oke. Jika hujan turun maka jalanan basah. Negasinya hujan turun dan jalanan tidak basah. Kenapa tidak? Jika hujan tidak turun maka jalanan tidak basah. Kenapa? Karena gini. Gimana jelasinnya ya? Pakai itu biasanya. Tabel kebenaran. Tapi itu buat susah sih. Apa namanya? Susah mahamin. Toh ini lihat. Peki ini apa coba? Jadi lebih susah dicerna. Tergantung sih, itu gak mesti. Fransi belum sampai sana. Karena ini slide-nya berbeda, jadi maaf Pak. Ini habis gak? Oke, habis. Oke, jadi itu aja. Jadi itu aja tentang matkom yang kedua guys. Ya, yang kedua.